Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Penerapan Algoritma AES128 dan RC4 untuk Pengamanan Database dan File pada PT Mayaksa Mugi Mulya dalam rangka Seminar Nasional Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi yang disusun oleh saya Mila Rismaya dan Bapak Doli Ferdiansaka Yuda Sakti. Pendahuluan, PT Mayaksa Mugi Mulya memiliki data penting seperti manajemen data karyawan, data perusahaan, data keuangan, beserta file. Penanganan sebelumnya pada PT Mayaksa Mugi Mulya melakukan perlindungan data dan file tersebut dengan menggunakan cara manual dan berbentuk fisik. Namun, jika data dan informasi tersebut disimpan tanpa pengamanan yang baik, maka data dan informasi tersebut akan rentan terhadap pencurian atau pengubahan data oleh orang yang ingin mencuri atau mengubah data tersebut. Pada penelitian ini dirancang dengan sebuah sistem aplikasi kriptografi berbasis web menggunakan metode algoritma Advanced Encryption Standard 128 dan Reverse Code 4. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, maka pada penelitian saat ini menggunakan kombinasi antara algoritma AES128 dan RC4. Diharapkan dapat melindungi data dan file perusahaan dengan keamanan yang tinggi, waktu yang cepat dan efisien, sehingga tidak perlu khawatir atas kebocoran data maupun pencurian data penting pada perusahaan oleh pihak yang tidak memiliki wewenang. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam penerapan algoritma AES128 dan RC4. Metode penelitian. Yang pertama, ada pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan observasi. Yang kedua, penerapan metode algoritma kriptografi, metode algoritma AES128, dan metode algoritma RC4. Yang ketiga, implementasi sistem. Pada implementasi sistem ini menggunakan PHP, DBMS, MySQL, dan hard disk. Yang keempat, penerapan metode algoritma kriptografi, yaitu dengan melakukan pengujian dengan menggunakan black box testing. Pada gambar ini merupakan penerapan kriptografi data pegawai, data perusahaan, data keuangan, dan file. User akan memasukkan data pegawai, data perusahaan, beserta data keuangan, lalu akan dienkripsi dengan menerapkan metode algoritma RC4 dan AES128 dengan menentukan kunci enkripsi agar data tidak dapat terbaca. Lalu data yang telah dimasukkan akan tersimpan ke hard disk. Juga pada proses dekripsi, menggunakan kunci dekripsi yang sama seperti kunci enkripsi, maka data bisa terbaca kembali. Lalu pada file yang telah diinput akan melalui proses enkripsi, lalu file akan tersimpan ke hard disk. File juga dapat didekripsi kembali dengan menerapkan metode algoritma AES128 dan RC4. Hasil dan pembahasan implementasi metode. Di bawah ini merupakan data pegawai yang telah diinput. Data pegawai yang telah diinput lalu masuk ke dalam database dan telah terenkripsi. Gambar ini merupakan data file yang telah diinput. Lalu ini merupakan hasil download pada file yang telah dienkrip, dan file yang telah dienkrip tidak bisa terbuka. File bisa terbuka kembali jika melakukan proses decrypt. Ini merupakan flowchart pada enkripsi dan dekripsi AES128 dan RC4. Pengujian sistem. Pada pengujian sistem ini menggunakan pengujian metode black box.
Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian encrypt dan decrypt menggunakan tabel black box, yang dimana di dalamnya terdapat karakter asli, jumlah karakter, hasil enkripsi, jumlah karakter hasil enkripsi, waktu dekripsi dan waktu enkripsi, akurasi keberhasilan pada penelitian ini. Ini merupakan tabel hasil pengujian encrypt dan decrypt pada file menggunakan tabel black box, yang dimana di dalamnya terdapat nama file, ukuran file asli, ukuran file yang telah terencrypt, ukuran file dekripsi, dan waktu encrypt dan decrypt, beserta akurasi keberhasilannya. Kesimpulan dari penelitian ini, dengan adanya aplikasi pengamanan data dan file, menjadikan data pada perusahaan lebih aman. Aplikasi ini dapat mengamankan database berupa data pegawai, data keuangan, dan file penting pada perusahaan melalui proses enkripsi dan proses dekripsi dengan menerapkan metode algoritma AES128 dan RC4. Aplikasi ini dapat mengamankan file dalam bentuk ekstensi docs, PDF, XLX, dan PPTX. Ukuran file ini dapat mempengaruhi lamanya waktu enkripsi dan dekripsi. Namun, file yang dienkripsi dan didekripsi ini akan terjamin keutuhannya dan tidak akan mengalami kerusakan dan perubahan pada isi file. Sekian dari presentasi saya pada seminar hari ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.